Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali membahas dua pembahasan malam hari ini menggantikan malam Sabtu besok nih. Jadi malam besok kita tidak ada kajian, namun minggu depan tetap ada seperti biasa. Baik, kita lanjut tafsir juz amma surat Al-Buruj dan nanti kita lanjutkan dengan pembahasan fikih wanita. Kemarin kita bahas sampai ayat 13, sekarang ayat 14 nih. Betul nggih? Baik, kita baca sarengan. Kula tuntun saking ta'awud terlebih dahulu. Baca dari innahu huwa yubdi wa yu'id sampai ayat terakhir. Sarengan saking ta'awud semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit.
bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Taib. Bu Lupi baca arti dari ayat 13 sampai ayat terakhir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berguna. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengasih, dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki ars lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang para tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir itu selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauhul Mahfuz. Baik. Kita bahas sekarang dari ayat 14, faedah yang terakhir. Allah memulai menciptakan sesuatu dan Allah nanti Allah akan mengembalikan dan Allah akan matikan dan mengembalikan lagi. Taib. Sekarang kita lihat ayat 14. Wa huwal ghafurul wadud. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Faedah ke berapa? 21. Tulis faedah 21. Dalam ayat 14 disebutkan Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Disebutkan Allah itu Maha Pengampun. Artinya mengampuni setiap dosa dari orang yang bertobat. Mengampuni setiap dosa dari orang yang bertobat. Titik lanjutannya, baik dosa kekafiran, kesyirikan, dosa besar, maupun dosa kecil, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini tidak pandang dosa kecil saja, dosa besar diampuni. Orang kafir pun diampuni kalau dia itu masuk Islam. Orang yang berbuat syirik kalau sadar itu kesyirikan, mau bertobat, diterima juga tobatnya.
Jadi semua dosa itu Allah akan ampuni. Ini makna tadi Allah punya sifat Maha Pengampun, Al-Ghafur. Kemudian faedah ke-22. Dalam ayat 14 disebut pula Allah memiliki sifat Al-Wadud. Allah memiliki sifat Al-Wadud. Memiliki sifat Al-Wadud dalam kurung Maha Pengasih. Dan digandengkan dengan sifat pengampun. Dengan sifat pengampun mempunyai makna kalau ada yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya, sekaligus Allah akan mencintainya. Ingat ya, saya terangkan, kalau manusia itu buat salah pada orang lain, mungkin dia bisa maafkan. Ya, kalau taruhlah suami pada istri atau istri pada suami, istri buat salah, suami itu maafkan misalnya, pasti masih ada bekas-bekasnya. Ya, masih ada mangkelnya juga. Wah, nanti akan diungkit-ungkit, besok marah-marah lagi, diungkit lagi. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Nanti kalau ada masalah besok lagi, bulan depan ungkit-ungkit lagi yang bulan lalu. Nanti tahun depan masih ngungkit lagi yang tahun yang lalu. Masih punya bekas. Namun kalau Allah dikaitkan sifat pengampun tadi, memaafkan tadi, dikaitkan dengan sifat Al-Wadud, pengasih, maka kesalahan yang tadi itu tidak dipedulikan lagi. Sudah berubah jadi sayang. Sudah berubah jadi Allah itu mencintainya. Jadi setiap orang yang bertobat, Allah akan mencintainya. Jadi setiap orang yang bertobat, Allah akan mencintainya. Jadi bukan hanya kesalahannya dimaafkan, berubah menjadi cinta. Maka kelanjutannya ditulis. Jadi kalau orang itu bertobat, bukan hanya kesalahannya yang dimaafkan, bukan hanya kesalahannya yang dimaafkan, namun Allah akan mencintainya. Jadi itu sifat Allah Al-Ghafurul Wadud. Kemudian ayat ke-15, Dzul Arsyil Majid. Allah memiliki arsy lagi maha mulia. Dalam ayat 15 faedah ke-23. 23. Iya kan? Berarti yang ini ngantuk berarti. Dalam ayat 15 disebut tentang arsy, A-R-S-Y. Titik. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Titik. Arsy lebih besar dari langit dan bumi, dan lebih besar dari kursi Allah, dan lebih besar dari kursi Allah. Masih lanjutannya disebutkan arsy karena Allah lebih besar dari arsy-Nya. Titik. Jadi ibu-ibu perhatikan di sini, kalau kita membicarakan tentang arsy, ini langit dan bumi nggih. Langit dan bumi. Kalau mau lihat arsy-Nya Allah, itu bandingannya seperti ibu-ibu itu buang cincin di padang pasir yang luas. Jadi bumi itu kecilnya seperti cincin, padang pasir itu arsy-Nya. Bandingannya seperti itu. Dan Allah itu Allahu Akbar. Allah itu akbaru min kulli kabir,
Allah maha besar daripada segala sesuatu yang besar. Berarti arsy-Nya juga kalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu konsekuensi Allah itu maha besar. Maha besar berarti lebih besar daripada arsy-Nya. Sedangkan Allah itu menetap tinggi di atas arsy. Kalau kita mau duduk di kursi harus lebih besar kan? Ya, daripada badan kita. Kalau enggak ya ambruk. Ya kan? Namun Allah tidak bisa diperlakukan seperti itu. Walaupun Allah menetap tinggi di atas arsy-Nya itu masih kalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga Allah tidak bergantung dengan arsy. Jadi Allah tidak bergantung dengan arsy-Nya. Arsy-Nya lebih besar. Jadi pokoknya nggak usah dibayangkan, wah berarti Allah bergantung pada arsy. Enggak, arsy itu lebih kecil daripada Allah. Bayangkan arsy-Nya saja dengan bumi saja jauh sekali. Bumi itu paling kecil. Kalau kita lempar cincin, ini padang pasir luas, kita lempar cincin di padang pasir yang luas. Nah, padang pasirnya itu arsy-Nya Allah, cincin itu bumi. Jadi bumi itu kecil sekali. Manusia lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Mau bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya nggak bisa. Maka kalau ada yang terlalu sombong, wong dia saja dibandingkan dengan bumi saja kecil. Iya toh? Manusia itu kecil. Bumi dibandingkan dengan arsy saja kecil sekali. Dengan matahari saya tidak ada bandingannya. Kok seperti itu mau sombong gitu loh. Manusia mau sombong sangat jauh sekali dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menunjukkan kalau ada makhluk yang besar, manusia itu harus semakin tawaddu. Artinya dirinya itu biasa-biasa, tidak ada istimewanya. Ya, ini menunjukkan kalau kita tahu yang besar, berarti kita itu hanya makhluk biasa saja. Kemudian Al-Majid, tadi artinya yang maha mulia. Nah sekarang fa'alul lima yurid, ayat ke-16. Pada ayat 16 ini faedah ke-24. Allah Maha Kuasa untuk berbuat sesuatu. Jika Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Dan manusia tergantung pada takdir Allah. Jadi saya terangkan. Jadi kalau Allah inginkan besok hujan, berarti akan terjadi hujan. Ini tidak bisa ada yang ngalangi. Mau pakai pawang hujan pun, mau pakai pawang hujan 100 orang pun yang pintar-pintar untuk halangi hujan itu turun, tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang Allah takdirkan tidak akan terjadi, harap-harap besok hujan. Ini awan sudah tebal, sudah hitam. Harap-harap itu hujan. Namun kalau Allah kehendaki tidak akan turun hujan, maka hujan tidak akan turun. Walaupun kita punya ada keinginan 1000 orang, kalau Allah kehendaki itu tidak akan turun, tidak akan turun. Sama juga kalau kita kerja, ingin dapat gaji 5 juta rupiah misalnya. Kalau Allah kehendaki tidak akan dapat gaji semacam itu, maka tidak akan mendapatkan semacam itu. Jadi kalau Allah kehendaki sesuatu, maka pasti akan terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan Allah juga tahu seandainya sesuatu itu terjadi, ya, ini seandainya terjadi, padahal sekarang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, jadinya itu bagaimana Allah juga tahu. Ya, seandainya itu besok hujan, padahal besok itu nggak hujan. Seandainya mau hujan, terjadinya apa, Allah juga tahu. Ya, Allah tahu juga ilmu tersebut. Namun kalau manusia cuma terbatas. Kejadiannya dapati dulu, ya suaminya kerja dulu dapat gaji sekian, baru dia tahu oh dapat penghasilan sekian. Manusia bisa mengetahui takdirnya kalau kejadian itu sudah terjadi. Sehingga kalau dikatakan Allah itu tahu mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka, maka kita sendiri tidak tahu. Sehingga ibu-ibu cuma tugasnya beramal saja terus. Padahal Allah tahu ini yang dapat jatah masuk surga, ini yang dapat jatah masuk neraka. Pernah Nabi SAW itu ketemu dengan seorang, ya, orang ini Nabi SAW katakan orang itu akan masuk neraka karena Allah memberikan wahyu
Nabi tahu orang itu akan masuk neraka. Orang-orang lain tidak tahu. Mereka cuma melihat dari bentuk fisiknya, dari semangatnya ibadah. Ternyata orang ini pergi jihad. Jihadnya memang semangat. Wah, untuk membunuh musuh dia semangat sekali. Namun suatu saat dia melakukan kesalahan. Yaitu pernah dia ketika itu punya luka yang parah sehingga dia tidak tahan. Inginnya mati bunuh diri. Inginnya mati bunuh diri. Orang-orang kan cuma nilainya lahiriahnya saja. Wah, itu orang ini semangat sekali perang. Ternyata dia punya luka parah, karena nggak tahan, akhirnya dia ambil pisau, dia tusuk perutnya, mati. Baru Nabi SAW katakan, itu kan kalian baru tahu kan, kalau orang tadi itu diancam dengan neraka. Manusia tidak tahu kan? Nabi SAW itu mengetahuinya. Oleh karena itu, untuk takdir kita tidak tahu. Takdir kita sendiri kita tidak tahu. Kita mati nanti bagaimana? Kita tidak tahu. Tempatnya di mana kita tidak tahu. Nasibnya mau di surga mau di neraka tidak tahu. Makanya Nabi SAW cuma mengatakan, kullu muyassar lima khuliqa. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau memang dia dijatah untuk masuk surga, maka akan dimudahkan amalan-amalannya untuk masuk surga. Kalau dia dijatah masuk neraka, nasibnya masuk neraka, maka akan dimudahkan juga amalannya untuk masuk neraka. Namun untuk takdir ini kita tidak tahu. Maka tugas kita cuma beramal dan beramal. Allah besok itu untuk tafsir juz amma. Sampai yang berapa tadi? 16. Catat 16 masih lanjutkan sampai yang 22. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.